Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvi, selaku dosen pengampu proses pengolahan petrokimia 2. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya sendiri, Davin Alfaristi, didampingi 3 rekan saya, Jenny Ameliawati, Candini Rutyapno, dan Tegar Pramunian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai nilon. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang nilon, kita harus tahu dulu nilon itu apa. Jadi nilon merupakan serat sintetik pertama yang ditemukan dari bahan organik, yaitu crude oil atau minyak bumi. Di mana secara umum nilon ini terdiri dari 2 jenis monomer, yaitu asam adipat dan 1,6 diaminoheksan. Secara khusus akan dibahas lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, nilon ini tidak tergolong polimer termoplastik, melainkan termoset. Artinya, apabila nilon ini telah dipanaskan, maka nilon tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Lalu, nilon merupakan hasil dari polimer kondensasi, di mana polimerisasi kondensasi ini dilakukan dengan monomer-monomer dalam autoklav atau reaktor batch dengan tangki berpengadu. Lalu, kita harus tahu juga apa sih kegunaan utama dari nilon ini. Nah, nilon ini bisa digunakan sebagai pakaian anti air, lalu ada parasut, tenda, jas hujan gitu, dan bisa juga untuk peralatan mancing seperti tali pancing, jala, senar, dan lainnya. Lanjut. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung di slide sebelumnya, ada 5 jenis nilon, yang mana tiap nilon itu terdiri dari monomer-monomer. Yang pertama itu ada nilon 6. Nah, nilon 6 ini tersusun dari monomer caprolactam. Lalu yang kedua itu ada jenis nilon 6,6, di mana tersusun dari monomer adipic acid dan hexamethyldiamine. Lalu ada nilon 6,10 tersusun dari monomer basic acid dan hexamethylenediamine. Lalu keempat itu ada nilon 11, dia itu tersusun dari 11 amino andesanoic acid. Dan yang terakhir itu ada jenis nilon 12, di mana terdiri dari naurolactam. Lanjut. Nah, ini kita bahas mengenai proses pengolahan monomer nilon, yaitu caprolactam, di mana bahan dasar utamanya yaitu benzen, di mana benzen ini mengalami proses hidrogenasi secara katalitik, yaitu artinya bantuan katalis ya, di mana menghasilkan produk sikloheksana. Setelah itu, sikloheksana akan mengalami proses oksidasi, menghasilkan sikloheksanol. Lalu sikloheksanol ini akan mengalami proses dehidrogenasi. Apa itu dehidrogenasi? Yaitu penghilangan hidrogen, di mana dengan kondisi operasi itu 400 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm, yang akan menghasilkan sikloheksanon. Lalu akan direaksikan masuk ke dalam reaktor dengan kondisi operasi temperatur 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, yang menghasilkan sikloheksanon aktif. Setelah itu dilakukan treating dengan sulfur trioksida yang menghasilkan produk akhir itu caprolactam. Next. Baik, untuk proses pengolahan monomer nilon, jadi ini adalah proses bahan baku dari proses nilon. Ada asam adipat berbahan baku. Asam adipat yang dimasukkan nilon yang pada awalnya benzena plus dikarane, sehingga diproses hidrogenasi katalitik 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius 3-4 mPa, kemudian menjadi sikloheksana, dan apabila direaksikan katalisis kobalt naftenat, kemudian terjadi oksidasi 145 derajat Celcius sampai 175 derajat Celcius 0,8 sampai 1 mPa untuk menambah oksigen menjadi sikloheksanol, dan terjadi oksidasi yang telah terdapat beta-vendet sehingga dihasilkan asam adipat. Next. Kemudian proses pengolahan monomer nilon, hemaksetilen. Pada hexametilen berbahan baku yang pada awalnya ada asam adipat, boron fosfat, gas amonia terdapat pada reaktor 340 derajat Celcius, kemudian dihasilkan adiponitrile
sehingga diproses hidrogenisasi 100 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius, 60 sampai 65 MPa, dan direaksikan kobalt sehingga dihasilkan heksametilen. Kemudian di sini ada asam sebacik, dan di mana feed dari asam sebacik ini adalah minyak jarak, yang kemudian akan yang direaksikan dengan reaktor dengan suhu 250 derajat yang dengan bantuan larutan kaustik sebagai katalisnya. Kemudian akan menjadikan glyceron dan asam resinolaik. Nah, asam resinolaik ini kemudian akan direaksikan lagi di reaktor dan menjadikan asam sebacik. Kemudian ada 11 amino undesanoik acid dan bahan bakunya feednya adalah minyak jarak yang kemudian diesterifikasi, yaitu proses yang dimana pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat. Kemudian dicampur dengan metanol yang menghasilkan metil ester resinolic acid. Kemudian diproses menjadi dipirolisiskan dengan suhu 500 derajat Celcius. Di proses pirolisis ini merupakan teknologi dekomposisi kimia dengan batas organik melalui proses pemanasan tanpa adanya oksigen ataupun reagen lainnya. Nah, kemudian hasil dari pirolisis ini jadi alkohol heptil, ester asam desilenik dan heptaldehida yang kemudian dihidrolisis. Nah, di proses hidrolisis ini adanya reaksi kimia dengan air yang menghasilkan satu zat yang baru, kemudian menjadi asam undesilenat. Asam dari hasil ini kemudian diproses di brominasi, yang kemudian ditambah dengan hidrobromat sebagai katalisnya yang menjadikan asam bromoundesilenat. Nah, hasil dari asam bromoundesilenat ini kemudian ditreating atau dipemurnya lagi menggunakan amonia yang menjadikan 11 amino undesanoik acid. Baik, selanjutnya yaitu proses pengolahan monomer nilon yaitu laurolactam. Laurolactam dibuat dengan butadiena yang direaksikan dalam reaktor dengan bantuan Ziegler sebagai katalis, menghasilkan siklooctadiena dan vinil sikloheksana. Siklooctadiena dan vinil sikloheksana ini kemudian didistilasi untuk memisahkan 1,5,9 dodekadriena. 1,5,9 dodekadriena selanjutnya akan dihidrogenasi secara katalitik dengan bantuan katalis nikel pada temperatur 200 derajat Celcius pada tekanan 1,4 megapascal. Hidrogenasi katalitik ini berlangsung dengan fase cair dan dilakukan di tangki berpengaduk. Kemudian menghasilkan siklododekana. Siklododekana selanjutnya dioksidasi dengan bantuan asam borat sebagai katalis pada temperatur 150 derajat Celcius. Oksidasi ini dilakukan pada tangki berpengaduk, tangki tertutup, dan berpelindung. Kemudian dihasilkan siklododekanol, yang kemudian siklododekanol ini didehidrogenasi pada reaktor terpisah dengan bantuan tembaga sebagai katalis dan dilakukan pada temperatur 200 derajat Celcius. Pada reaktor ini kemudian dihasilkan siklododekanon, yang kemudian siklododekanon ini dioksidasi pada suhu 100 derajat Celcius, yang kemudian menghasilkan hidroksilamin dan hidrogen sulfat yang diubah menjadi siklododekanonoxim. Kemudian diubah menjadi hasil akhir yaitu laurolactam. Next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu diagram proses produksi nilon. Pada diagram ini terdapat 2 buah autoklav dan juga evaporator. Monomer yang sebelumnya telah diproduksi secara terpisah, kemudian dijadikan feed. Monomer yang menjadi feed ini tergantung dengan jenis nilon yang akan dibuat. Contoh ada heksametilen, diamin, adipik acid, dan juga ada asetik acid dan air sebagai tambahannya. Di dalam autoklav reaktor polimerisasi ini terdapat reaktan dan juga akan terjadi proses polimerisasi. Kemudian selanjutnya ada di evaporator. Di evaporator ini terjadi reaksi polimerisasi kondensasi, di mana reaksi ini yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil yang akan
melepaskan molekul-molekul kecil yang lainnya. Nah, di dalam evaporator ini juga terdapat fungsi evaporasi, di mana reaktan pada proses sebelumnya akan diubah menjadi uap, diubah menjadi steam, yang kemudian dia akan menghasilkan kondensat, yang mana kondensat ini tentu saja memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, pada evaporator ini, produk yang dihasilkan berupa chips yang telah dipotong kecil-kecil, yang kemudian chips ini bisa ke proses selanjutnya, yaitu di autoclave kedua, di mana di autoclave ini akan dilakukan proses melting, di mana pelelehan chips-chips tadi, dia menghasilkan produk samping yaitu nitrogen, dan juga dia menghasilkan molten nilon to fibre making, yang artinya dia telah menjadi lelehan yang siap untuk diproduksi menjadi serat-serat nilon. Baik, terima kasih. Sekian presentasi mengenai nilon dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Silvi juga dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.